Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Ayuning Budiati MPPM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Jufza Hasanah dengan NIM 666124029. Kelas 3B, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis visi, misi, tujuan, sasaran, faktor internal dan juga faktor eksternal dari Untirta. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan terkait dengan visi dan misi dari Untirta. Jadi Untirta ini memiliki visi yakni terwujudnya Untirta sebagai healthy, integrated, smart, and green atau Health and Green University menuju perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global pada tahun 2030. Untuk mewujudkan visinya, Untirta memiliki misi, yakni terdapat 3 misi, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Yang kedua, itu meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian misinya yang ketiga, yakni meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Health, Integrated, Smart, and Green University. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis visi dan misi Untirta. Nah, berdasarkan penyampaian visi dan misi Untirta tadi dapat kita lihat bahwasanya visi Untirta ini sudah termasuk dalam karakteristik visi yang baik. Di mana karakteristik visi yang baik ini berorientasi masa depan dan memiliki jangka waktu yang ingin dicapai. Dapat dilihat bahwasanya visi ini itu menetapkan gambaran ideal yang ingin dicapai pada tahun 2030, yaitu menjadi universitas berstatus PTNBH yang unggul dan berdaya saing global. Kemudian untuk misi Untirta sendiri juga ini sudah termasuk ke dalam karakteristik misi yang baik, di mana misi Untirta ini selaras dengan visi karena memberikan penjabaran strategis yang fokus pada pendidikan, penelitian, dan tata kelola. Jadi keduanya ini menggambarkan komitmen bahwasanya Untirta ini ingin menjadi universitas yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. Jadi secara keseluruhan visi dan misi Untirta ini telah mencapai atau telah memenuhi karakteristik visi dan misi yang baik, di mana karakteristik visi dan misi yang baik ini sudah jelas, terarah, inspiratif, dan relevan dengan tantangan pendidikan tinggi masa depan. Keduanya juga selaras satu sama lain, yang dimana visinya ini menjadi arah jangka panjang, sedangkan misinya menjadi langkah nyata untuk mewujudkan visi tersebut. Selanjutnya pada slide ini terdapat tujuan dan sasaran, di mana tujuan Untirta ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. Yang kedua, menghasilkan penelitian dan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan tata kelola kampus yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Nah, jadi untuk menganalisis sasaran ini, kita bisa menggunakan teori atau prinsip SMART. Yang pertama, S yaitu spesifik. Nah, sasaran itu harus dirumuskan dengan jelas, tidak ambigu, dan menyebutkan apa yang ingin dicapai. Dengan sasaran yang spesifik, arah pelaksanaan kegiatan juga menjadi lebih terfokuskan. Contohnya itu meningkatkan persentase lulusan tepat waktu. Yang kedua, M, measurable atau terukur. Sasaran harus memiliki ukuran yang dapat dinilai secara objektif, seperti angka, persentase, indikator, atau indikator capaian lainnya. Hal itu penting untuk mengevaluasi sejauh mana sih kemajuan yang telah dicapai. Nah, contohnya itu tadi, persentase lulusan tepat waktu meningkat hingga 80%. Yang ketiga, A, achievable, dapat dicapai. Nah, sasarannya harus realistik, tidak terlalu mudah tapi tidak juga terlalu mustahil untuk dicapai dengan sumber daya dan kapasitas yang tersedia. Sasaran yang dapat dicapai ini akan memotivasi pelaksana untuk mencapainya. Nah, contohnya itu tadi, target 80% ditetapkan berdasarkan pencapaian sebelumnya. Kemudian yang keempat, R, relevan. Nah, sasarannya harus selaras dengan misi dan tujuan organisasi, serta memberi kontribusi nyata terhadap pencapaian misi. Relevansi ini memastikan sasaran benar-benar mendukung arah strategis yang telah ditetapkan. Contohnya itu target kelulusan mendukung tujuan mencetak lulusan unggul dan berdaya saing. Yang kelima T, time bound atau terikat dengan waktu. Nah, sasaran ini harus memiliki batasan waktu pencapaian yang jelas agar pelaksanaannya itu terarah dan dapat dievaluasi secara berkala. Nah, contohnya itu tadi yang sudah disebutkan, meningkatkan persentase lulusan tepat waktu hingga 80% pada tahun 2030. Pada saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis faktor internal menggunakan teori 6M. Yang pertama ada men, di mana Untirta itu memiliki tenaga pendidik dengan kualifikasi S2 dan S3 serta dosen yang aktif melakukan riset, yang dimana hal ini tuh bisa menciptakan lingkungan akademik yang kuat dan produktif. Yang kedua ada money. Untirta yang statusnya sebagai PT MLU ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dana yang didukung oleh hibah riset dan kerjasama dengan industri. Yang ketiga ada mesin, di mana di Untirta khususnya di kampus Inang Sari sudah dilengkapi dengan fasilitas yang representatif seperti ada laboratorium, perpustakaan, dan akses teknologi informasi yang mendukung kegiatan akademik. Yang keempat ada metode, di mana Untirta ini telah mengembangkan kurikulum berbasis outcome based education atau OBE dan MBKM untuk mendukung pembelajaran yang relevan dan adaptif. Yang kelima ada market, di mana Untirta ini sudah menjadi salah satu-satunya perguruan tinggi negeri di Provinsi Banten. Untirta menjadi pilihan utama masyarakat lokal dan memiliki potensi besar untuk memperluas jejaring di tingkat nasional ataupun internasional. Yang keenam, yang terakhir ada material, di mana Untirta ini memiliki aset lahan kampus yang luas dengan lokasi strategis dekat dengan kawasan industri yang bisa memberikan peluang pengembangan yang besar. Selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis faktor eksternal di kampus Untirta. Yang pertama ada sosial budaya, di mana keberagaman budaya Banten ini mendukung pelaksanaan pendidikan yang inklusif, multikultural, dan kolaboratif. Kemudian teknologi, adanya perkembangan teknologi digital dapat mempercepat pengembangan e-learning, big data kampus, dan riset berbasis teknologi. Kemudian ekonomi, nah pertumbuhan ekonomi Banten sebagai kawasan industri dan jasa membuka peluang kerja sama riset, program magang, serta penyerapan lulusan. Selanjutnya faktor lingkungan, nah kampus Minang Sari ini dengan fasilitas modern sudah mendukung pembelajaran dan penelitian secara optimal. Kemudian dari sisi politik, status PTNBLU memberikan dukungan regulasi dan program hibah dari pemerintah untuk pengembangan kampus. Selanjutnya demografi. Nah, populasi Banten dan
sekitarnya yang besar ini memberikan basis calon mahasiswa yang luas dan beragam. Selanjutnya ada media. Nah, dengan adanya media sosial dan media massa, ini bisa memperkuat citra publikasi riset dan promosi kegiatan universitas. Yang terakhir ada bisnis dan industri. Jadi dengan adanya Untirta yang letaknya dekat dengan kawasan industri, ini dapat memperluas kolaborasi dalam riset, pendidikan, vokasi, dan pengembangan teknologi. Dari materi yang sudah saya paparkan tadi dapat disimpulkan bahwasanya analisis lingkungan eksternal dan internal menunjukkan bahwa Untirta ini memiliki berbagai peluang strategis, sekaligus tantangan yang perlu diantisipasi melalui perencanaan manajemen yang tepat. Visi Untirta sebagai Healthy, Integrated, Smart, and Green University menuju PTNBH yang unggul, berkarakter dan berdaya saing global tahun 2030 tercermin dalam misi, tujuan, serta sasaran yang terukur, relevan, dan realistis. Implementasi strategi berbasis digitalisasi, tata kelola yang baik, serta peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan universitas yang sehat, terintegrasi, cerdas, ramah lingkungan, dan berdaya saing internasional. Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.